الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرا كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kepastian yang Allah beritahukan kepada kita bahwa habis terang ada gelap, habis malam ada siang, ada di atas, ada di bawah, yang di bawah nanti ke atas. Dan ini kepastian juga bahwa yang hidup pasti akan mati. Dan sampai ayat ini, ayah bunda, ini adalah preliminary, pengantar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kisah ajaib dalam Al-Qur'an. Dan kalau ayah bunda ingat ayat 1, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan buat hambanya kitab dan tidak ada bengkok di dalamnya. Ayat 2, itu kitab senantiasa lurus untuk memberi peringatan azab yang pedih dan memberitahu kabar gembira buat orang-orang beriman. Mereka yang melakukan amal soleh pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik. Balasan terbaik itu adalah surga yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan juga kitab Allah ini memberi peringatan buat orang-orang yang berani mengatakan Allah punya anak. Padahal mereka nggak punya ilmu. Orang tua mereka juga cuma hanya klaim saja. Dan apa yang mereka ucapkan itu adalah dosa yang amat besar. Dan itu adalah dusta yang mereka buat-buat saja. Maka selalu begitu Muhammad, dan selalu begitu wahai umat Muhammad, kita semuanya. Karena itu jangan suka kesel, jangan suka mutung, merasakan bahwa ikhtiar itu akan pasti mengantarkan hasil. Enggak. Jadi kalau ikhtiar itu mengantarkan hasil, nah itu adalah paham orang-orang yang materialistik. Kan sering kita mendengar bahwa hasil tidak bakal mengkhianati ikhtiar. Nah, jadi kalau kita ngasih 100, maka minimal bakal balik 100. Tapi kalau kalau dalam dakwah enggak begitu. Kalau kita ikhtiar ngajakin orang, disambut, alhamdulillah. Enggak disambut, dicaci juga. Enggak ada masalah. Karena bukannya energi dunia yang kita cari.
tapi adalah ridho Allah, pertolongan Allah, rahmatnya, ampunannya. Karena itu jangan kau suka sebel kalau mereka nolak dan mereka tidak percaya dengan kitab Allah. Jadi tugasmu dan tugas kita semuanya, umat Muhammad SAW ajarkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dan kebaikan itu, ayah bunda, harus diyakini jalan sunyi, jalan sepi. Dan saking jalan sepinya, ayah bunda nanti cari ya, bahwa selama berapa tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan dapat berapa banyak jemaahnya. Nanti ayah bunda cari berapa tahun dakwahnya Nabi Nuh dan selama berapa tahun itu dapat berapa jemaah. Jadi setiap hari dakwah pagi, siang, sore, malam dapatnya belum tentu satu jemaah 10 tahun. Jadi ini jalan sunyi. Kalau kita baru mulai Oktober 2022, nah sekarang yang ikut 130 orang nih, 139. Jadi Allahu Akbar. Ini juga hebat. Kalau itu sebab kasih tahu kepada ayah bunda dakwahnya Nabi Nuh ada jalan sunyi, jalan sepi. Sekarang ayah bunda lihat dalam surat Yasin. Allah utus 3 rasul, 3 orang rasul berdakwah ke satu kaum. Nggak ada yang beriman. Yang beriman, rupanya dari orang luar kota. Wajah min aqsal madinati rajulu yas'ah. 3 rasul dapatnya cuma 1 orang. 1 orang juga bukan orang negeri itu, dari luar. Jadi tugas dakwah itu, ngajak kebaikan itu adalah jalan sunyi, jalan sepi. Karena itu nanti surganya luas, bunda. Saking sepinya, surganya masing-masing itu seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kalau masuk neraka, itu segerombolan-segerombolan. Dalam surat apa namanya? Tabarok Al-Mulk juga tuh. Jadi masukin faujun sa'alahum khazanatuha, setiap gelombang buang masukin. Maka ditanya sama para penjaga neraka, alam yatikum nadhir, emangnya nggak ada yang ngingetin kalian? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Yang ngingetin udah banyak tapi saya selalu mendustakan. Jadi ayah bunda, nah ini bekal buat kita semua yang mulai membenahi diri, mulai menikmati ayat Al-Quran, dan mulai mengajarkan. Kuatin diri. Jadi kalau ngajakin menuju jalan Allah, jalannya jalan sunyi, jalan sepi. Inna ja'alna ma'ala ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan semua yang ada di muka bumi ini dekoratif, perhiasan, untuk muji semua manusia siapa amal yang terbaik. Kemarin sudah dijelaskan. Dan sekarang ayat 8, wa inna laja'iluna ma'aliha sa'idan juruza. Dan kami kelak akan menjadikan semua yang tadi dekoratif, yang semuanya indah terlihat pandangan mata, dia bakal jadi tandus, kering, kerontang, habis, dan lumat. Dan nggak dikenang orang. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat di layar masing-masing. Coba semuanya lihat sahabat-sahabat, sahabat-sahabat surga ayah bunda, semuanya dilihat. Maka bayangkan 10 tahun lagi dari sekarang, masih adakah nih wajah-wajah ini? 50 tahun lagi dari sekarang, kayaknya udah nggak ada semua. 100 tahun lagi dari sekarang, kalau sekarang 2024, 100 tahun lagi 2124. Kayaknya nama kita aja udah nggak diingat sama anak Ada keturunan. suaranya Pak Ustadz.
Suaranya nggak ada. Ada Ada, nggak suara? Pak Ustadz. Ada. 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 Ada, Oh, ada. Nggak ada suaranya. Ada Ustaz. Lancar, Ustaz. sinyal mungkin, sinyalnya Ya, Ibu. ada. Itu jelas. Jelas, jelas. Jadi Jelas. ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangin kalau kita masih ingat Ya, nama, ada suaranya, Pak. nggak ada suaranya. Jelas ini. Jelas, jelas Ustadz. Jelas kok. Jelas, Ah, jelas. mungkin Jelas sinyal. Ustaznya jelas Jelas. Ustaz. Nanti insya Allah rekamannya nanti dikirim ya buat ayah bunda. Baik. Jadi kalau kita bisa mengingat nama ayah kita, coba di challenge, masih ingat nggak nama kakek kita? Kalau masih ingat nama kakek kita, coba tanya, masih ingat nggak nama buyut ayah dari kakek kita? Kalau masih ingat, Ada suaranya, Ustaz. Dengarnya ya. Maaf, ada di sini. dan coba tanya lagi, apakah kita masih ingat nama ayah dari buyut kita, canggah kita? Dan kalau nggak ingat, nah itu maknanya, bayangkan, jarak kita ke ayah kita kira-kira 25 tahun, jarak ke kakek 50 tahun, jarak ke buyut 75 tahun, jarak ke canggah 100 tahun. Kalau kita nggak ingat nama canggah kita, maka boleh jadi hal yang sama juga. Kita bakal sama tuh, sa'i dan juruza. Bakal kering, tandus, mati, nggak diingat orang. Tidak bakal diingat orang sama sekali. Bahkan sama keluarga kita sendiri. Karena itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah, kalau hidup cuma dipakai untuk hidup, untuk diri pribadi, keluarga saja, maka semua orang juga pasti begitu. Karena itu, perbanyak amal soleh, mengajak orang kebaikan. Karena itu yang nanti amal solehnya panjang, membuat umur kita jadi panjang. Guru saya bilang, habiskan hartamu di jalan Allah, karena kalau kau tidak habiskan harta di jalan Allah, yakinlah hartamu pasti habis, tapi tidak di jalan Allah. Habiskan umurmu di jalan Allah, karena kalau engkau tidak habiskan umurmu di jalan Allah, pasti umurmu akan habis, tapi tidak di jalan Allah. Habiskan ilmumu, potensimu, semua yang kau miliki di jalan Allah. Kalau engkau tidak habiskan di jalan Allah, yakinlah, jangankan semua yang kau miliki, dunia ini akan habis. Lalu kemudian saya nanya sama guru saya, kalau dihabiskan di jalan Allah yang tersisa apa guru? Jawaban beliau cuma satu kata, keabadian. Jadi kalau harta kita habiskan di jalan Allah, dia abadi. Akan ada jadi energi di sisi Allah Subhanahu wa taala, terus makin membesar, makin membesar. Kalau umur kita habiskan di jalan Allah, dia abadi. Abadi, bakal Allah Subhanahu wa taala simpan dalam energi yang nggak bakal pernah habis. Sama seperti para rasul, para nabi. Dialah Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak para nabi lain. Termasuk juga para kekasih Allah, para ulama-ulama yang soleh, yang menghabiskan umurnya di jalan Allah abadi. Sampai sekarang nama mereka disebut, sampai sekarang mereka tetap didoakan. Nah kayak gitu ayah bunda. Demikian juga kalau harta kita cuma pakai buat diri sendiri pribadi, habis. Jangankan sebelum kita mati, belum kita mati sudah habis. Tapi kalau kita gunakan di jalan Allah, maka misalnya kita bangun masjid, kita ikutan bikin pesantren, kita ikutan melakukan amal soleh banyak, habis meninggal, itu prasasti-prasasti amal itu orang jadi ingat. Tapi saya nggak berkelimpahan rezeki, Mas Bob. Ya, nggak usah bikin sendiri, bikin bareng-bareng. Kalau ada masjid, ayo bangun ikutan, meski cuma satu bata, meski cuma satu sendok semen. Jadi ikutan. Nah itu kalau kita mencintai harta kita. Jadi caranya adalah titipkan energi itu, karena kematian itu pasti.
Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Mutlak. Dan Allah kasih tahu kepada kita semua bahwa dunia ini cuma dekoratif. Jadi cuma dekoratif. Jadi harta yang ada pada kita titipan doang. Jabatan yang kita sandang titipan doang. Rumah yang kita tempatin titipan doang. Keluarga yang kita cintai titipan aja. Cuma titipan, cuma titipan. Nanti juga kalau dulu kita sendiri lalu punya pasangan, punya keturunan, nanti satu persatu tuh ting 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 ting, hilang. Dan termasuk kitanya juga hilang, pergi. Itu yang disebut sa'i dan juruza. Dan kalau kehidupan itu sekarang kita merasakan pasti, maka kematian juga pasti ya Bunda. Jadi sebagaimana kalau kita pernah kenyang, kita akan lapar. Kalau kita lapar, kita akan kenyang. Kalau kita ngantuk, kita tidur. Itu kepastian semua. Yang ini adalah persiapan buat kita semuanya. Besok kita bakal ketemu ayat tentang keajaiban Allah. Yang menurut kita adalah, ada orang tidur 309 tahun, ajaib. Tapi sesungguhnya keajaiban Allah tuh udah terlalu banyak dalam hidup kita. Cuma kitanya abai. Jadi makanan bisa masuk lewat mulut kita, itu ajaib. Tanyain aja sama mereka yang ngerti secara medis. Oksigen yang masuk ke hidung kita, ajaib. Sinar yang masuk ke mata kita kemudian dicerna jadi warna-warna, itu ajaib. Lidah kita yang bisa merasakan jutaan rasa, itu ajaib. Jadi keajaiban Allah itu terlalu dahsyat. Besok dan dari mulai ayat 9 sampai ayat 32 kita bakal menikmati tidur. Rupanya ajaib gitu. Jadi tidur bisa 309 tahun. Ada nggak ayah bunda yang tidur 1 tahun di sini? Belum ada. Nah, dan besok nih kita bakal dengar ada orang yang tidurnya 309 tahun. Dan ada juga sekarang pangeran Arab yang sampai sekarang belum bangun-bangun. Itu viral tuh. Jadi dia mungkin nunggu Cinderella kali. Ada pangeran Arab yang nggak sadar-sadar udah bertahun-tahun tertidur, sakit tertidur. Jadi Masya Allah. Ini maknanya keajaiban ada di sekeliling kita. Tapi kitanya nggak sadar. Dan ini ayah bunda, bahwa dunia itu dekoratif, nanti yang semuanya bakal hilang. Dan yang tidur bakal bangun, yang bangun bakal tidur, insya Allah. Nanti insya Allah besok, insya Allah kita akan masuk cerita tentang Ashabul Kahfi, yang menurut orang-orang itu adalah menakjubkan. Padahal semua yang Allah ciptakan terlalu menakjubkan. Jazakumullah, ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.